Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam sebuah hadis qudsi, Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang sudah menemukan kenikmatan sholat. Nah, dalam hadis ini Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak, cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia dalam kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat untuk menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya dia di hadapanku seperti perumpamaan Firdaus. Nah, dari hadis qudsi ini setidaknya ada 5 tanda yang jika kelima tanda ini ada dalam keseharian hidupmu, maka kamu akan bisa merasakan kenikmatan dalam setiap sholatmu. Bahkan Allah sendiri menjamin kalau sholatmu itu pasti diterima. Tanda yang pertama, merendahkan diri ketika sholat. Sebenarnya, ketika sholat, kamu itu tidak perlu memaksakan diri hanya untuk sekedar merendahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena di hadapan Allah, kamu memang rendah. Tanpa harus merendahkan diri, kita semua memang rendah. Memang, jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, kita mulia. Tapi jika di hadapan Allah kita ini rendah. Maka jika ingin menghadirkan perasaan rendah diri dalam sholat, terlebih dahulu kamu harus yakin bahwa kamu sedang berdiri di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi, ketika kamu sudah berdiri di atas sajadah dan mulai mengangkat tangan untuk takbir, sadarilah kalau pada saat itu kamu sudah tidak berhubungan lagi dengan dunia. Kamu sudah tidak terikat lagi dengan makhluk apapun. Karena kamu sedang berhadapan langsung dengan Sang Kholik, Sang Pencipta, pemilik alam semesta. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin, salah seorang cucu Rasul, beliau ketika atau setiap berwudu, wajahnya itu senantiasa berubah menjadi sangat pucat. Bahkan tubuhnya pun bergetar. Nah, ketika ditanya, apa yang terjadi pada Anda? Imam Ali Zainal Abidin pun menjawab, engkau tidak tahu di hadapan siapa sebentar lagi aku akan berdiri. Beliau menyadari bahwa sebentar lagi beliau akan berdiri di hadapan Sang Penguasa alam semesta. Maka pada saat itu beliau merasa ketakutan sampai badannya gemetar. Nah, jadi ketika yakin bahwa sholat itu adalah sebuah pertemuan langsung dengan Allah, di mana kamu berhadapan langsung dengan Sang Pencipta tanpa penghalang apapun, maka secara otomatis kamu akan merasa rendah tanpa harus merendahkan diri. Itulah yang namanya khusyuk. Nah, jadi perasaanmu yang meyakini bahwa ketika kamu sholat itu sedang berhadapan dan berdiri di hadapan Sang Maha Pencipta sampai kamu merasa rendah di hadapannya, itulah
awal dari kenikmatan sholat. Itu tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua adalah mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Nah, ini hanya bisa kamu lakukan jika kamu sudah benar-benar takut terhadap Allah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, kalau pada hari kiamat nanti ada orang yang diistimewakan oleh Allah, layaknya orang penting, dia dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang ketika diajak kencan, diajak berduaan oleh seorang perempuan cantik yang menarik hatinya, dan perempuan itu juga berpangkat tinggi, tapi dia menolak ajakannya, bahkan lari meninggalkannya sambil berkata, "Aku takut kepada Allah." Nah, besarnya rasa takut kepada Allah menjadikannya kuat untuk mampu mengendalikan nafsunya. Maka Allah pun akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan mereka mendapatkan pahala yang besar. Mampu atau tidaknya kamu mengendalikan nafsumu itu bergantung pada seberapa besar rasa takutmu kepada Allah. Itu tanda yang kedua. Nah, tanda yang ketiga adalah banyak berzikir. Sebenarnya dalam Al-Quran kita tidak dituntut untuk banyak melakukan amal soleh, tapi justru kita disuruh untuk melakukan amal soleh tersebut dengan sebaik-baiknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, bukan lebih banyak, tapi lebih baik amalnya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk berzikir, Allah tidak hanya menuntut untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, tapi diharuskan juga untuk melakukan zikir ini dengan sebanyak-banyaknya. Azkurullaha zikrun katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Menjalani hidup di dunia ini, kita banyak dihadapkan pada kesulitan. Namun, sebanyak apapun kesulitan yang sedang dihadapi, Allah menginginkan hambanya untuk tetap bisa merasakan ketenangan. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk berzikir sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun, bahkan dalam situasi apapun. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa mendapatkan ketenangan. Nah, selanjutnya tanda yang keempat adalah tidak takabur, tidak sombong kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau menurut Imam Ghazali, yang namanya takabur atau sombong adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Bisa jadi dia bersikap demikian itu karena ilmu, karena amal, keturunan, kekayaan, atau karena kecantikannya. Jika kamu merasa besar karena hal-hal tadi, sampai kamu memandang enteng orang lain, memandang rendah orang lain, maka kamu sudah ada di posisi takabur, dan sholatmu tidak akan pernah diterima. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar butiran debu. Nah, biasanya masyarakat justru akan menjadi rusak jika di tengah-tengah masyarakat tadi ada orang yang takabur. Terlebih lagi jika kesombongannya itu ditampakkan untuk memperoleh perlakuan yang istimewa.
Namun anehnya, seringkali sifat takabur ini justru menghinggapi para aktivis masjid, para tokoh agama, para pemuka agama, atau aktivis-aktivis kegiatan agama lainnya. Mereka biasanya takabur dengan ilmunya dan menganggap dirinya paling benar, atau menganggap organisasinya atau menganggap kelompoknya paling benar. Nah, yang jadi bahayanya justru takabur ini tidak hanya merusak si pelakunya saja, tapi lingkungan sekitar di mana dia melakukan ketakaburan justru itu pun akan rusak. Ketika dia sombong di lingkungan agama atau dalam beragama, maka agamanya juga yang akan jadi rusak. Maka biasakanlah kamu bersikap tawadhu. Jalani kehidupan ini dengan rendah hati. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mencontohkan bagaimana kita melatih cara berpikir kita agar bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Kata beliau, ketika kamu bertemu dengan orang lain, anggaplah orang lain itu lebih baik darimu. Dan katakan, mungkin orang ini lebih baik dariku di sisi Allah dan lebih tinggi derajatnya. Jika dia lebih kecil darimu, katakanlah, orang ini belum pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah pernah. Maka jelaslah dia itu pasti lebih baik dariku. Dan jika dia lebih tua darimu, katakanlah, dia lebih dulu ibadah kepada Allah daripada aku. Kalau dia orang yang berilmu, katakanlah, orang ini sudah mendapatkan sesuatu yang belum aku dapatkan, dan dia sudah memperoleh anugerah yang tidak aku peroleh. Dia mengetahui yang tidak aku ketahui. Dan kalau bertemu dengan orang yang dianggap bodoh, maka katakanlah, orang ini bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat meski aku sudah tahu. Dan aku tidak tahu bagaimana akhir dari diriku dan bagaimana akhir dari dirinya. Bahkan ketika bertemu dengan orang kafir, katakanlah, aku tidak tahu, barangkali dia masuk Islam kemudian berakhir dengan paling baik amalnya, sedangkan aku bisa jadi aku berakhir menjadi kafir dengan amal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi untuk menghindarkan diri dari sikap takabur dan melatih diri agar senantiasa rendah hati, maka yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah ubah mindset kamu. Berpikirlah positif terhadap apapun. Itulah yang disebut dengan husnudzon. Nah, sekarang tanda yang kelima yang bisa mendapatkan kenikmatan dalam sholatnya adalah dermawan. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menyayangi orang yang terkena musibah, dan memberi perlindungan kepada orang yang terasing. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Bahkan dalam hadis kursi yang lain, Allah berfirman, aku haramkan surga kepada 3 orang. Orang yang kikir, orang yang memberi kemudian menyusulnya dengan mencaci maki, dan orang yang suka mengadu domba memecah belah umat Islam. Nah, jadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi pertolongan kepada siapapun yang sedang membutuhkan, maka Allah akan berikan kepadanya kenikmatan dalam sholat. Seorang pejabat tinggi, direktur sebuah bank di Jakarta, pernah menceritakan dalam sebuah pertemuan. Katanya, dia ingin sekali merasakan kenikmatan dalam sholat, atau setidaknya merasakan kenikmatan ketika mendengar bacaan Al-Quran. Karena dia meyakini bahwa ketika disebut nama Allah harusnya bergetar hati ini. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran harusnya bertambah iman ini. Nah, karena ingin merasakan bagaimana sensasi bergetarnya hati ketika nama Allah disebut dan ingin menambah keimanan dengan Al-Quran, dia pun menyiapkan rekaman-rekaman bacaan murotal Al-Quran, yang kemudian dia terus didengarkan. Namun anehnya
hatinya tidak tergetar sedikit pun ketika mendengarkan ayat Al-Quran tadi. Sampai suatu saat ia mulai suatu kebiasaan yang sangat indah. Dia senang membantu fakir miskin, senang mendatangi kampung-kampung kumuh dan yang sejenisnya. Rumahnya yang besar dia pecah-pecah, dia bagi-bagi menjadi beberapa kamar yang diisi oleh anak-anak yatim yang sengaja dia pungut dari tempat-tempat kumuh tadi. Mereka diperlakukan layaknya anak sendiri, diurus, diberi makan, bahkan ada yang disekolahkan dan beberapa di antaranya sampai berhasil. Nah, suatu saat ia berkunjung ke daerah yang kumuh dan di situ ada sebuah musola kecil. Nah, di musola kecil ini datanglah anak-anak yang mengisi musola tadi dan mereka membaca Al-Fatihah bersama. Nah, entah bagaimana hanya bacaan Al-Fatihah yang dilantunkan oleh anak-anak kecil ini, justru bacaan itulah yang mampu menggetarkan hatinya sampai tanpa sadar dia berlinangan air mata. Dan dia berkata, ketika kita membantu orang-orang miskin, jangan berpikir bahwa kita membantu mereka, karena pada hakikatnya kitalah yang dibantu mereka. Dibantu bagaimana? Kita dibawa oleh mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi, ketika kamu mampu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui zikir, menjaga diri dari nafsu, menjaga diri dari menyakiti orang lain, kemudian disempurnakan dengan senang membantu dan berbagi, maka kamu akan bisa memperoleh kenikmatan sholat.